Assalamualaikum. Gimana istri mimpi kuburan? Ya, tadi baru cerita Pak, tadi malam mimpi kuburan. Mimpi kuburan seperti apa mimpi istrinya? Mimpinya kayak mana? Melihat atau menggali atau apa? Ke kuburan ya gitu Pak. Oh, pergi ke kuburan. Iya. Nah, itu Iya, ke kuburan. pergi ke kuburan gitu. Iya, pergi ke kuburan Pak. Jadi itu sebuah petunjuk ya, mimpi-mimpi seseorang yang positif kena sihir itu petunjuk bahwasanya buhul sihirnya itu tentang kuburan ya, entah itu ditaruh di kuburan, entah menggunakan tanah kuburan. Nah, itu nanti ayat-ayatnya juga akan beda cara pembatalannya ya. Kalau Masnya ini untuk saat ini yang paling dirasakan apa sakitnya? Saya kayak sakit saya nih Pak udah mulai membaik Pak. Kemarin semenjak rukyah itu udah mulai tenang gitu kan. Cuman baru-baru berapa hari ini kayak merasa diserang gitu Pak. Kayak kami ribut gitu kan, berantem. Ini pasti. Saya kamar, saya tidur di belakang menghindari ribut yang besar gitu. Ya, jadi kalau umpamanya suami istri tidak saling bahu membahu di dalam melawan sihir ini, maka pengaruhnya akan semakin membesar nanti ya, karena ini positif sihir ini ya, bukan ain ya. Iya. Yuk, Masnya yuk. Jadi dominan masih asam lambung, Mas ya. Iya Pak, asam lambung sama di empedu saya ini kayak ada bakteri gitu Pak. Di mana? Di empedu. Oh, empedu. Nah, kalau secara medis? Iya, kalau secara medis. Kemarin kan saya USG, fatty liver, sama empedu. Cuman kata dokternya nggak apa-apa, ini nggak ada penyakit yang bahaya katanya, jaga pola makan aja kata gitu Pak. Ya. Yuk, pejamkan mata, berdoa kepada Allah supaya buhul sihir yang ada di kuburan yang menggunakan alat-alat seperti kuburan ya, tanah kuburan, apapun yang buhul sihir yang terkait kuburan supaya dibatalkan Allah. Mas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Batalkan buhul sihirnya yang ada di kuburan, yang ada dimanapun dukun menaruhnya ya Allah. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nasi kaman masaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'lamun. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nasi kaman masaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya wa may yusrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin syahik wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardh wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang dirasain Mas? Ya mual itu Pak, mual. Kayaknya yang di badan ini pengaruhnya sedikit Mas.
Yang pengaruh yang besar ini di luar badan, di rumah gitu. Kalau ini kayaknya masnya ini bulnya di kuburan ini. Kayak sampean kan diserang burung hantu juga tuh mas? Iya pak. Iya kan? Suaranya wek gitu. Jadi berkaitan sama yang kuburan gitu loh. Penyerangannya burung hantu itu kan, burung hantu kan ya anunya di kuburan kan dia. Terus mimpinya kuburan. Terus pokoknya ini kayaknya di kuburan bulsirnya. Saya ada tanaman pohon Kamboja pak di depan rumah sama di belakang. Itu pengaruh nggak pak kira-kira pak? Enggak. Nggak apa-apa pak ya. Kalau ini tuh memang sampean tuh murni sihir mas, ya. Bukan Iya, ain, ya. Jadi ada orang yang pengen menghancurkan usaha, menghancurkan rumah tangga gitu, ya. Jadi Iya, Pak, iya, Pak. sampai kalau dibiarkan kan terus memicu sakit asam lambung gitu. Jadi kenapa kok setiap pasien-pasien saya itu 85%, hampir 90% itu kalau sakit asam lambung itu pasti dipicu dari gangguan jin. Nah, karena Iya, karena jin itu tuh tinggal di pencernaan dia. Iya, Supaya memicu asam tinggi gitu. Gitu. Ini pak, air putihnya diminum saya pak istri pak? Dua-duanya nanti. Oh. Kalau istri untuk saat ini dia keluarnya apa itu hari-hari setelah mimpi kuburan? Sebenarnya kurang saya tanya pak. Saya bilang cuma dia, kamu tuh kena, saya bilang. Soalnya sebelum saya mimpi dia tuh dia dikasih makanan pak. Benar itu, kena. Makanya ini kalau indikasi saya kena sih. Karena seseorang yang mimpi makan makanan, nah itu kena dia. Apalagi dia mimpi kuburan gitu. Iya pak. Kalau kita lihat dari wajah sampai mas, auranya gelapnya sudah sudah tipis gitu. Maksudnya nggak, gangguannya itu bukan di badan ini, yang di badan mas cuma sedikit aja pengaruhnya. Iya memang saya pak merasa emang rumah saya ini loh pak. Memang saya ngerasa gitu pak. Iya. Soal saya sholat pak, saya memang hati saya itu tenang kali pak, tenang gitu. Tapi memang suasana rumah saya ini buat panas gitu pak, kayak kami mau gaduh. Iya. Jadi kalau seseorang itu rumahnya itu ada energi negatif yang besar, maka akan memicu yang isi rumah itu tuh sakit-sakitan mas. Biasanya memang asam lambung gitu kan. Apalagi kalau umpamanya ada anak kecil, aduh sering rewel, sering kesakitan, sering demam gitu. Saya rewel pak, yang kecil ini rewel kali pak. Iya. Nangis pak, nangis. Ini kenapa? Ini udah nggak bener ini. Biasa nggak kayak gini kan anak kamu. Tapi lama-lama dia nggak nangis nih pak emang. Iya, yang dikhawatirkan itu nanti kelamaan nyaman, nah terus itu nanti akan memicu penyakit mas gitu. Binatang kaki seribu pun udah nggak ada lagi pak. Kaki seribu, ular besi udah nggak ada. Semenjak rukia itu udah nggak ada lagi pak. Semenjak kemarin rukia pertama itu kan dipel kan air rukianya. Iya pak. Setelah itu ini udah nggak ada lagi binatang-binatang iya. Rumah udah nggak. Yang sebelum rukiah itu binatang-binatang kaki seribu kayak ulat besi itu banyak mas ya, sering datang ya. Banyak pak, sampai hidung saya pas saya tidur pak, kaki seribu itu pak. Masya Allah, Allahu Akbar. Malam itu pak, astagfirullahaladzim, saya banting, saya bunuh pak. Padahal itu posisi di kamar mas ya. Iya di kamar, kan nggak wajar pak ya kan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kalau rumah kita posisinya satu kamar, luasnya satu kamar gitu aja, entahlah kita tidur di situ, masak di situ bisa lah ya kan pak, masih logika lah ya kan pak. Iya. Rumahnya luas, halaman lebar, kok mesti taruh dia di hidung gini pak? Iya, memang termasuk masnya ini dalam lindungan Allah ya. Jadi bertahun-tahun kena gangguan tapi masih kuat bertahan sama istri biar ya enggak.
Ya, itu salah satu pertolongan, makanya semakin ditingkatkan aja ibadahnya. Kalau bisa masnya itu diusahakan sholat 5 waktunya berjamaah gitu. Oh, satu keluarga ya Pak ya? Yang bukan masnya aja, yang kalau laki-laki kan wajib itu berjamaah gitu kan. Kalau perempuan nggak wajib. Oh, di masjid aja Pak ya? Soalnya pertahanannya itu supaya lebih kuat gitu. Ya Pak ya. Ini Pak, istri saya Pak. Yuk dicek apakah ada yang terikat gitu ya. Karena mimpi kuburan, mimpi makan itu kan yang dikhawatirkan terikat di badan gitu. Untuk saat ini apa yang dirasain, Mbak? Pak, ini sih nggak rasanya aneh-aneh sih Pak. Ya. Cuma mimpinya mimpi. Coba dicek ini apakah ada yang terikat atau hanya gangguan yang di rumah gitu, ya. Tapi kan emosionalnya nggak stabil ya. Iya Pak. Ya, pejamkan mata ya, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.